Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Niki Ayuningtyah dari Mandua Mataram akan berbicara sebagai tim proposisi pembicara pertama dengan mosi sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum masuk ke perargumentasian, kita akan berbicara terkait definisi terlebih dahulu, di mana negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material yang rendah. Sedangkan ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan. Oleh karena itu, tim ini setuju bahwa sebagai negara yang berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara yang termasuk dengan negara yang berkembang di Asia, dengan kesejahteraan materi yang rendah, di mana tingkat pertumbuhan Indonesia masih terbilang cukup rendah untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Sebagai bagian dari negara yang menginginkan perubahan, kita tidak bisa terus saja mengandalkan potensi maritim di negara Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengingat beberapa pertimbangan untuk masa depan kita. Indonesia adalah negara yang kaya dengan hasil laut. Masyarakat Indonesia dibiasakan dengan produksi bertonton hasil laut dari kekayaan laut Indonesia. Tapi jika ditelisik lebih dalam lagi, melihat banyaknya kasus-kasus daerah tertentu, terdapat banyak sekali eksploitasi berlebihan mengenai hasil maritim di Indonesia. Jika dilihat saja, memang seolah hasil laut di Indonesia masih berlimpah. Namun mengingat banyaknya kasus eksploitasi yang muncul menyebabkan potensi maritim kita berada di zona merah. Hal ini tentu saja tidak bisa digunakan oleh negara berkembang sebagai jaminan untuk masa depan yang dimana kita tahu bahwa hasil laut akan menjadi sangat minimum. Selain itu, masyarakat yang masih kurang edukasi sangat beresiko untuk bersaing dengan negara-negara lain kiranya memiliki teknologi berkembang yang maritim yang lebih tinggi. Negara berkembang bisa saja mengalami kerusakan alam yang tinggi, mengingat masyarakat yang tidak menginvestasikan kemampuan mereka dalam bidang teknologi, sehingga nanti dikhawatirkan akan memanfaatkan penangkapan yang praktis dan konvensional seperti penangkapan ikan menggunakan bom, pencemaran laut, peracunan, atau bisa saja menggunakan perahu tradisional yang terbilang cukup kuno untuk menangkap ikan. Padahal negara-negara maju telah memanfaatkan alat-alat yang lebih canggih yang dilengkapi dengan teknologi yang bermutu, di mana hal tersebut lagi-lagi akan menjadi keuntungan bagi negara maju, dan kita akan kembali tertinggal sebagai negara yang berkembang yang menginginkan perubahan teknologi yang tinggi lainnya. Jika kita terus-terus saja memanfaatkan alat konvensional ini dan melakukan banyak pencemaran alam, maka ditakutkan hal tersebut akan berimbas pada sektor-sektor lain, yang mana sektor tersebut termasuk adalah sektor pariwisata. Jika alam saja dirusak, bagaimana sektor pariwisata akan menjadi sektor yang diidamkan oleh banyak turisme? Mereka tentu saja jika melihat satu kerusakan saja, mereka tidak lagi akan melakukan hal yang sama atau melakukan turisme lagi. Kemudian perlu saya garis bawahi di sini bahwa kita tidak akan menyetop atau memberhentikan di potensi maritim, namun kita perlu lebih banyak untuk mengeksplor kembali sumber daya yang ada di negara berkembang termasuk di Indonesia sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada saja potensi-potensi yang dapat digali dan sekiranya masih belum ditemukan, dan jika ditemukan hal tersebut tentu saja akan menjadi salah satu menjadi potensi yang akan mengangkat kita menjadi negara yang lebih baik. Selain itu, potensi alam yang berlimpah di Indonesia juga memiliki banyak penduduk dengan usia produktif yang mencapai 70,72% dari hasil sensus 2020, di mana usia produktif yang dimaksud di sini adalah penduduk Indonesia dengan usia 15 sampai 64 tahun, di mana jika melihat hal ini ada banyak cara yang dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang selain dari potensi maritim saja. Kita bisa memanfaatkan sebanyak 70,72% sumber daya manusia ini untuk membangun kesejahteraan masyarakat di bidang industri, yang mana perindustrian di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya ataupun di seluruh dunia akan selalu berkembang dan meningkat seiring dengan bertambahnya zaman. Pemerintah kita tentu saja harus mendukung secara penuh sektor perindustrian yang berkembang
Karena pemerintah sebagai stakeholder, sebagai penggerak yang tahu, yang tentu saja akan diikuti oleh masyarakat sebagai bagian dari pendukung sektor perindustrian masyarakat. Masyarakat dan pemerintah juga akan turut andil dalam memanfaatkan SDM di Indonesia ke arah yang lebih bermutu. Dengan memanfaatkan SDM Indonesia ke arah yang lebih bermutu, kita akan mengedukasi masyarakat agar lebih paham dengan teknologi sehingga akan memanfaatkannya ke arah yang lebih baik lagi. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak menghilangkan potensi maritim kita, tapi kita perlu mengeksplor hal-hal lain yang bisa dijadikan investasi untuk masa depan negara-negara berkembang yang akan datang. Di sini kita berbicara jika tim oposisi mengatakan bahwa kita bisa menginvestasikan seluruh kegiatan kita pada tim maritim saja. Namun nyatanya setelah proposal-proposal yang saya sebutkan di atas tadi, kita harus mulai bergerak dan mengeksplorasi lebih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan selain dari potensi maritim saja. Mengingat potensi maritim akan habis jika dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Mari kita ganti kata eksploitasi dengan kata eksplorasi. Mari kita ganti kata eksploitasi dengan kata eksplorasi agar apa yang kita lakukan tentu saja menjadi sesuatu yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.